Lagi sama Fitri aja. Aku mau baca firman tentang kasih ya. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. 2 Korintus pasal 1 2-3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Yang 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang dalam bermacam-macam penderitaan dalam penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 2 Korintus 2:3-4. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku jadi gembira, sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah sukacitamu. 4. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. 2 Korintus 3 pasal 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tentang kasih ya, maksudnya gini, kalau kita bekerja penuh rasa cinta gitu kan, senang ya. Kerjanya seberat apapun, kalau dibantuin rasa cinta itu, kita tuh gimana ya, semangat gitu. Karena ada roh Tuhan di dalam kita, jadinya mudah gitu ya, karena dibantu sama roh. Kalau ada roh di dalam tubuh kita, dia memerdekakan kita gitu. Kasih karunia, lakukan segala cintai pekerjaan kita gitu. Kerja apa aja gitu, dicintailah. Cintailah pekerjaan kita gitu, jadinya enak kerjainnya. Kalau kitanya nggak cinta sama kerjaan kita, ya males gitu, mau kerja apa aja kayaknya gimana gitu. Makanya cintailah pekerjaan kita gitu, tapi kerjaan yang baik-baik gitu ya. Kan kadang orang suka ngeluh gitu karena dia kurang, ya mungkin bersyukur tapi kurang puas gitu ya, karena nggak ada roh Tuhan gitu, kurang, jadinya hal banyak itu gitu. Tapi kalau kita cinta banget sama kerjaan kita, ya segala sesuatunya mudah gitu. 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh, dan juga 2 Korintus 4:18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tuh hati-hati. Kita tuh di sini tuh cuma sebentar ya, numpang tinggal doang gitu, kayak kemah. Katanya kalau di Korintus berapa itu ya, ayat yang terakhir itu ada bilang kita di sini cuma kemah, tinggal sementara gitu, yang kekal di sana gitu. Di sini sebentar, nanti yang lama di sana. Setelah kita meninggal, kita hidup lama di sana. Makanya hati-hati di sini. Ada yang bilang kita tuh di sini nggak punya apa-apa. Emang iya. Di sini semua cuma titipan Tuhan gitu.
menguji kita gitu. Tuhan menguji kita supaya lebih kuat gitu. Gimana kita kalau buat yang kaya diuji, gimana mereka mengatur kekayaan dia gitu. Dia mau bersedekah tidak, kita mau dia mau membantu orang yang miskin-miskin enggak, soalnya kan tabungan kita di sini bisa dibobol pencuri ya, emas bisa berkarat gitu katanya kalau di sini. Tapi kalau kita menabung buat di hari kekal ya semuanya abadi gitu. Nabung di hari kekal tuh gimana ya, sama aja sih beramal bantu orang gitu ya. Nabung di hari kekal. Kalau nabung di sini kan nabung duit di bank gitu. Aku sering lihat ya orang yang apa itu dibangkitkan gitu. Dulu udah sering cerita ya. Ya kalau yang kitanya di sini baik ya di sananya baik gitu. Tuhan itu kan maha adil. Kan dia yang menciptakan kita semua. Makanya kan tadi dibilang yang kelihatan kan kita kelihatan ya. Yang kelihatan cuma sementara, yang tidak kelihatan itulah yang kekal gitu. Berarti kan roh kita, kalau kita di sini cuma sebentar gitu. Nanti setelah meninggal ya disitulah kita, tempat kita yang lama. Gitu. Di situ lebih bebas sih katanya. Dia bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat dia gitu. Jadi harus dijaga kehidupan kita gitu, jangan main-main gitu. Soalnya Tuhan itu adil. Tuhan itu apa itu ada hukum ya, di sana ada hukum, sini ada hukum, sama aja sih. Tapi di sana kan yang mengadili Tuhan, di sini juga Tuhan yang mengadili, sama aja. Cuma kan kalau di sini kan masih kelihatan, jadi diserahkan sama contohnya Pak Polisi gitu, orang yang itu gitu. Kalau di situ kan sudah sama Yesus, sama Tuhan kita yang menciptakan kita, makanya di sana kita yang kekal. Di sini sebentar ya, di sana yang lama. Gitu. Kadang kalau yang percaya sih ya syukur gitu ya. Yang percaya itu bahagia karena kita bisa lebih memperbaiki diri gitu. Makanya harus banyak-banyak baca Alkitab jadi tahu. Tapi yang nggak percaya ya susah. Ya namanya juga nggak percaya ya, orang nggak percaya kan main-main gitu. Dia lebih percaya dengan dirinya sendiri, mengaku dirinya lebih pandai, nggak percaya sama Tuhan, padahal sudah jelas Tuhan yang menciptakan dia nggak percaya gitu. Jadi susah. Kan di situ ada ya bilang, berbahagialah orang yang nggak percaya tapi dia percaya, orang yang nggak melihat tapi dia percaya gitu. Berbahagia gitu, karena Tuhan akan melimpahkan segala sesuatu, Bu. Ya karena dia percaya, Tuhan percaya sama dia, bahagia gitu, jadi dilimpahin terus gitu, supaya dia lebih banyak membantu orang gitu, apa gimana gitu. Karena kita di sini emang cuma sebentar, yang lama di sana gitu. Jadi ya kita di sini harus hati-hati lah. Banyak, Tuhan itu mengirimkan Alkitab itu surat ya, surat buat kita, makanya harus dibaca gitu, surat buat kita supaya kita banyak-banyak menjaga kehidupan gitu. Kalau kita nggak baca Alkitab ya langsung baca, maksudnya acak-acakan lah. Hidup kita tanpa agama itu acak-acakan, amburadul. Makanya itu Alkitab itu penting banget gitu, harus dibaca. Tuhan itu nggak bohong loh, dia nggak suka pembohong. Dia mau nulis surat itu semuanya asli, nggak bohong gitu.
emang beneran, jadi harus benar-benar dibaca gitu. Makanya orang tua harus mendidik anaknya yang baik gitu, ngasih lihat gimana caranya. Kalau nggak baik ya bilang nggak baik, kalau nggak baik dia bilang baik terus dia biarin aja, ya susah. Nanti di sananya yang susah, soalnya kan kita di sini sebentar. Kan di ayat itu udah dibilangin, yang kelihatan cuma sebentar, yang tidak kelihatan lah yang kekal. Tuhan Yesus dulu Allah ya, ya bener, emang Allah, masih Allah. Yang pertama itu Allah. Terus karena begitu banyak orang yang berbuat dosa, akhirnya dia rekarnasi masuk ke perutnya itu Maria Magdalena, itu dia hamil Tuhan Yesus. Terus dia dilahirkan. Jadinya kan Tuhan kita merasakan kalau jadi manusia seperti ini gitu. Akhirnya dia rela mengorbankan dirinya gitu, buat menghapus dosa-dosa kita di sini gitu. Makanya kita berterima kasih sama Tuhan Yesus, karena dia menciptakan kita penuh dengan kasih. Tuhan itu kasih. Kasih itu tidak cemburu, tidak curiga. Kasih itu hati nurani. Apakah hati nurani? Segala sesuatunya namanya kasih. Gimana? Kasih itu penuh kasih sayang, penuh cinta. Kasih itu love. Chong man ai. Yesus Chong man ai, sangat-sangat menyayangi kita gitu. Dia ingin kita hidup bahagia gitu. Aku dulu pernah ketemu di sana ya, orang ya masih muda-muda, gak tau ya dia akong bapaknya akong, tapi di sana aku lihat masih muda-muda, lucu ya. Ya begitu. Makanya kita di sini ya pokoknya pesen Tuhan ya, harus jaga diri, harus itu banyak-banyak apa itu, jaga kehidupan lah. Kasih itu tidak sombong, tapi kadang saya juga kadang sombong. Kasih itu penuh perhatian, memperhatikan gitu. Kasih itu love lah. Congman ayahnya lah, congman ayahnya sangat sayang. Udah ya, sampai sini dulu. Jangan lupa ini Fitria Channel. Bye bye.